Kembali lagi di El Nino Journey. Jadi masih di konten atau video terkait dengan ISO 45001 versi 2018. Kali ini kita di klausul 7, dukungan atau support. Tapi sebelum kita menuju klausul 7, jangan lupa untuk klik subscribe, share, dan komen sehingga saya semangat untuk membuat konten-konten terkait HSE, Health, Safety, and Environment, dan juga energi atau ISO 50001. Baik, jadi ada apa saja di klausul 7? Yang pertama di 7.1 terkait dengan sumber daya. Lalu 7.2 itu kompetensi, 7.2 adalah kesadaran, dan 7.4 komunikasi, serta 7.5 informasi terdokumentasi. Kita menuju ke 7.1 atau sumber daya. Jadi di sini organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkesinambungan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu contoh-contohnya ada apa saja untuk sumber daya yang dibutuhkan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, teknologi, dan keuangan. Nah, infrastruktur itu meliputi bangunan, peralatan, teknologi informasi dan sistem komunikasi, serta sistem penanggulangan darurat organisasi. Lalu di 7.2 atau kompetensi, menentukan kompetensi personil-personil yang pekerjaannya berdampak atau dapat berpengaruh pada kinerja K3, memastikan personil-personil kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman, mengambil tindakan untuk memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang diperlukan, serta menyimpan informasi terdokumentasi bukti kompetensi. Nah, untuk proses kompetensi ini bisa menggunakan step PDCA. Yang pertama, kita harus berkoordinasi dengan HR Department, dalam hal ini bagian training, yaitu untuk melakukan di step plan, yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan dan desain pelatihan. Lalu di step 2-nya menyediakan pelatihan untuk menutup gap kompetensi. Selanjutnya di step cek menilai efektivitas pelatihan. Lalu di step X tindakan perbaikan dan pencegahan apabila penyediaan pelatihan dan tindakan lain yang telah dilakukan tidak efektif. Jadi ini nantinya akan lebih efektif jika kita bekerja sama dengan tim dari HR atau bagian training, ya. Nah, selanjutnya di 7.2 itu adalah kesadaran. Nah, apa yang harus pekerja harus menyadari atau awareness, mereka harus aware. Yang pertama adalah kebijakan K3 dan tujuan K3, dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap sistem manajemen K3, dan apakah implikasi dan konsekuensi ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen K3. Lalu ini adalah insiden dan hasil investigasi yang relevan. Nah, mereka harus aware bahaya, hazard, resiko, risk, dan tindakan K3 yang relevan. Nah, dan juga mereka juga harus aware atau pekerja harus aware cara menghindari situasi kerja yang menyebabkan bahaya serius bagi pekerja, serta aturan yang ditetapkan untuk melindungi pekerja dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya di 7.4 terkait dengan komunikasi. Nah, komunikasi ini dibagi terhadap beberapa bagian. Yang pertama di 7.4.1, ya ini terkait dengan umum atau general. Jadi organisasi, sekali lagi perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses-proses komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem K3. Jadi termasuk ke dalam apa yang dikomunikasikan, kapan dikomunikasikan, dengan siapa berkomunikasi, dan bagaimana komunikasi dilaksanakan. Mempertimbangkan aspek keragaman serta mempertimbangkan kebutuhan komunikasi. Jadi komunikasi di dalam komunikasi umum ini, what, where, when, who, ini harus jelas. Selanjutnya di 7.4.2 masih di komunikasi, ini terkait dengan komunikasi internal. Kalau tadi komunikasi umum, ini komunikasi di internal. Jadi pekerja atau perusahaan mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada pihak internal tentang sistem manajemen K3, termasuk jika ada perubahan-perubahan pada sistem manajemen K3. Lalu memastikan proses-proses komunikasi memungkinkan pekerja berkontribusi terhadap peningkatan berkesinambungan. Selanjutnya di 7.4.3
ini masih komunikasi, tapi bagaimana cara perusahaan untuk mengkomunikasikan secara eksternal. Jadi pada pihak eksternal, informasi sistem K3 yang relevan sesuai proses komunikasi organisasi dan mempertimbangkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Nah, bagaimana proses komunikasi? Yang pertama, mengidentifikasi pihak yang membutuhkan komunikasi, siapa saja, lalu menentukan muatan komunikasi apa saja yang harus kita komunikasikan, lalu menentukan metode komunikasi, bagaimana cara kita mengkomunikasikan. Nah, lalu pada step do-nya melaksanakan komunikasi. Nah, di check dan action ini meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, ini adalah contoh untuk komunikasi penggunaan safety sign dengan standar ISO 7010 versi 2011. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk yang terkait dengan kondisi emergensi, lalu peralatan emergensi, lalu juga APD atau alat pelindung diri yang digunakan. Ini contoh-contoh komunikasinya melalui mungkin banner, atau mungkin stiker, atau mungkin bisa dengan cara kita menaruh sign yang bisa. Selanjutnya di 7.5 terkait dengan informasi terdokumentasi. Ini pun dibagi beberapa bagian. Yang pertama di umum atau general. Di informasi terdokumentasi sistem manajemen K3 mencakup informasi terdokumentasi yang disyaratkan standar ISO 45001 versi 2018, serta informasi terdokumentasi yang diperlukan organisasi untuk efektivitas sistem manajemen K3. Ini adalah contohnya. Bagaimana cara informasi terdokumentasi persyaratan ISO. Apa saja? Nah, ini sudah saya tandakan atau saya beri simbol A dan B. Jadi untuk A adalah dalam klausul terdapat persyaratan untuk memelihara informasi terdokumentasi. Jadi ini adalah mandatory dokumen atau dokumen yang diwajibkan. Lalu yang B adalah klausul terdapat persyaratan untuk menyimpan informasi terdokumentasi, mandatory record. Jadi kalau yang A adalah mandatory dokumen, yang B adalah mandatory record. Ya, bisa dilihat ya, contohnya ada di klausul 4 menetapkan lingkup sistem manajemen K3 atau scope of work ya. Lalu juga yang di klausul 5 terkait dengan kebijakan, ini juga harus terdokumentasi atau mandatory dokumen. Nah, catatan contohnya tadi kompetensi, ini harus ada catatan. Nah, catatan di contoh di klausul 8 ya, untuk 8.2 contohnya adalah kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Ya, ini harus punya prosedur yang terdokumentasi, mandatory dokumen dan juga mandatory catatan. Jadi ini prosedurnya ada dan pelaksanaan contohnya fire drill ini juga harus ada catatannya. Seperti itu ya. Selanjutnya di 7.5.2 pembuatan dan pembaharuan. Saat membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, harus memastikan informasi terdokumentasi memiliki identifikasi dan deskripsi, misalnya ada judul, tanggal, penulis, atau nomor referensi. Lalu ada informasi terdokumentasi memiliki formatnya misalnya bahasa, versi software, grafis dan media, misalnya kertas dan elektronik. Lalu informasi terdokumentasi dikaji dan disetujui kesesuaian dan kecukupannya. Lalu masih di informasi terdokumentasi di 7.5.3 adalah pengendalian informasi terdokumentasi. Jadi di sini adalah pengendalian untuk informasi terdokumentasi. Jadi informasi terdokumentasi dari pihak eksternal yang diperlukan untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen K3 harus diidentifikasi dan dikendalikan. Ya, contohnya kalau misalkan ada contoh katalog dari supplier terkait dengan APD atau alat-alat emergency, itu juga sebagai informasi terdokumentasi dari pihak eksternal. Atau jika, nah itu ya kawan-kawan, teman-teman praktisi K3 terkait dengan klausul 7 dukungan atau support. Jadi jika teman-teman masih bingung, silahkan drop di kolom komentar. Kita bisa berkonsultasi, kita bisa diskusi bersama-sama tentang penerapan ISO 45001 klausul 7 dukungan atau support.
Terima kasih sudah menyaksikan atau menonton dan kita belajar bersama. Tunggu di klausul selanjutnya, itu klausul 8. See you, salam safety.